Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini, berjalan bersama Tuhan. Mudah sekali bagi setiap orang yang sedang mengalami kesulitan hidup, dalam keadaan terjepit, apalagi dalam keadaan yang tidak berdaya, lalu mempertanyakan, di manakah kasih Tuhan itu? Dan mempertanyakan, di manakah perlindungan Tuhan? Dalam keadaan seperti itu, memang tampaknya Tuhan itu jauh, tidak terlihat secara kasat mata, sehingga kita berpikir bahwa Ia tidak hadir dan kita merasa berjalan sendirian. Lalu kita meragukan janji penyertaan Tuhan. Ketika semua peristiwa sulit itu berlalu dan Tuhan menyingkapkan kehadirannya, barulah kita sadar bahwa sesungguhnya karena Tuhan jugalah kita sanggup melewati badai kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yosua. Bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di dalam Yosua pasal pertama ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hal yang pertama, Yosua tahu bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Setelah Musa meninggal, Tuhan memerintahkan Yosua memimpin umat Israel untuk memasuki dan merebut tanah Kanaan. Tentu saja bagi Yosua, menggantikan seorang pemimpin besar dan sangat berpengaruh, ini yang menjadi hal yang sangat tidak mudah untuk dilakukan. Selain itu, umat Israel juga bukanlah komunitas yang mudah untuk dipimpin. Musa sendiri tidak sanggup secara sepenuhnya memimpin dan mengarahkan perjalanannya menuju Kanaan dengan lancar. Musa sendiri pada akhirnya tidak diizinkan Tuhan memasuki tanah Kanaan karena ketidaktaatan orang Israel kepada Allah. Padahal setiap hari dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, di tengah padang gurun, Tuhan selalu memberikan makanan dan minuman melalui keajaibannya. Selain itu, Tuhan juga memberikan tiang awan di siang hari untuk menuntun perjalanan mereka dan memberikan tiang api pada malam hari. Di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan demikian, perjalanan orang Israel menuju tanah perjanjian sebetulnya tidak akan tersesat. Walaupun akhirnya mereka dalam ketidaktaatannya harus menempuh perjalanan dari padang gurun ke tanah perjanjian selama 40 tahun. Padahal mereka dapat menempuhnya dalam waktu yang jauh lebih singkat. Ketidaktaatan dapat berdampak pada penundaan atau bahkan pembatalan berkat yang sudah Tuhan sediakan. Jika hidup adalah sebuah perjalanan, artinya
kita sangat memerlukan persiapan-persiapan. Perkataan Tuhan kepada Yosua adalah, bersiaplah sekarang, berjalan ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Janji Tuhan jelas, setiap langkah dan setiap tempat yang akan dijalani akan selalu dalam penyertaan Tuhan dan akan selalu memberi hasil yang terbaik. Dalam segala keadaan, Allah berjanji melindungi dan memelihara hidup kita, karena Ia tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Hal yang kedua, Yosua pasal pertama ayat ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hal yang kedua, Yosua tahu bahwa Tuhan memerlukan keteguhan hatinya. Kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kalimat ini diulang sebanyak 3 kali secara progresif. Dimulai dari ayat ke-6, kemudian pada ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Lalu pada ayat ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagi Yosua, memang sangat tidak mudah untuk memimpin umat Israel yang telah dikenalnya dengan baik selama ia menjadi asistennya Musa. Jadi dia tahu betul tantangan dan kesulitannya memimpin bangsa Israel. Sehingga faktor keteguhan hati menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang besar itu. Tidak seorang pun akan berhasil mencapai tujuan hidupnya dengan berhasil jika dengan keraguan-raguan. Tuhan sendiri tidak senang terhadap orang yang ragu-ragu. Tuhan menghendaki dan Tuhan menegaskannya sebagai sebuah perintah agar kita meneguhkan hati menjalani kehidupan ini. Hati yang tidak teguh, hati yang tawar, hati yang kecut adalah tanda tidak beriman kepada Tuhan atau tanda tidak percaya kepada Tuhan. Menguatkan hati tidak didasari oleh sekedar penguatan pada pikiran dan perasaan kita semata. Tuhan juga menegaskan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya harus berdasarkan ketetapan-ketetapan Tuhan dalam firman-Nya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bekal perjalanan hidup kita adalah firman Tuhan, karena firman sebagai makanan utama bagi setiap kita setiap hari. Sehingga jangan sampai lupa merenungkan firman Tuhan setiap hari dan harus merenungkannya siang dan malam. Jadi dengan jelas sekali, janji keberhasilan hidup bagi semua orang percaya adalah janji Allah itu sendiri dengan janji perlindungan dan janji peneguhan daripada Tuhan. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Hal yang pertama, kami tahu bahwa Tuhan menyertai hidup kami. Janji Tuhan jelas di setiap langkah dan setiap tempat yang akan kami jalani akan selalu dalam penyertaan Tuhan dan akan selalu memberi hasil yang terbaik. Dalam segala keadaan, Tuhan berjanji melindungi dan memelihara hidup kami, karena Ia tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Hal yang kedua, kami tahu bahwa Tuhan memerlukan keteguhan hati kami. Faktor keteguhan hati menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang besar di dalam kehidupan kami. Bekal perjalanan hidup kami adalah firman Tuhan, karena firman Tuhan sebagai makanan utama kami setiap hari.
Kami akan merenungkan firman Tuhan setiap hari dan merenungkannya siang dan malam di dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.